'Cause we'll be on a tether. Oke, selamat siang. Kita mulai lagi ya. Mulai aja ya. Ini harusnya ada berapa peserta ya? Gak apa-apa lah, mulai aja ya. Kita hari ini belajar konsep baru. Bentar, saya share screen dulu ya. Kita hari ini belajar main-main sih sebenarnya. Jadi teman-teman tolong buka ini ya. Hari ini kita mulai ke function. Jadi kalau minggu lalu kan kita udah belajar, udah nyoba kan ya, sequence sudah bisa. Ini juga sekarang akan dipakai semua nih. Sequence sudah bisa, yaitu urutan. Oke, udah oke. 2 adalah grouping udah bisa gitu ya. Grouping adalah perulangan. Kemudian ada conditional. Conditionalnya udah jago nih. Udah if, udah mulai belajar kan, udah if else kan? Udah if else sama udah else kan? Kita udah nih kemarin belajar ini. Tinggal selalu diulang-ulang kan. Hari ini kita akan nambahin satu lagi yaitu namanya 4 adalah function. Nah, function ini akan berguna untuk menghemat atau membuat coding kita lebih ringkas gitu. Dan lebih rapih. Dan berpikirnya pun jadi lebih runut gitu kalau kita udah pakai ini. Nah, contoh ya sekarang. Kita coba ya. Jadi sebenarnya ada versi yang udah lebih besar gitu ya, lebih bagus. Cuman harus pakai flash. Flashnya kayaknya versi yang nggak ada flashnya belum ada. Kan flash udah nggak oke nih sekarang. Sudah tidak dipakai lagi. Bentar ya, kita coba. Sekarang kita play ya. Ini saya ini dulu, Annotate saya hapus dulu. Oke. Loading dulu ya, kita play. Nah, jadi ini tuh sebenarnya simple aja gamenya. Gitu ya, tapi ini recording. Kok lama? Apa sih? Kok gini sih? Play game. Oke, iklan. Terus apa? Skip ad. Play. Ayo tuh, lama. Apa dia lemot begini? Tunggu ya. Ya kalau nggak mau begini deh. Ya. Intinya, ini bisa kita buka ya. Agak berisik gitu ya. Anda bisa diam. Ya, ada mute. Kalau nggak usah. Oke. Jadi gini, apa namanya? Ini tuh ya, kita lihat dulu ya. Jadi strukturnya adalah kita dikasih panel yang di kanan ini nih. Panel yang di kanan ini. Di mana, ini ngalangin ya. Coba supaya tidak menghalangi. Saya geser dulu. Tunggu. Ribet ya. Tunggu, ini menghalangi ini. Saya mau nyoret-nyoret ya. Nah, jadi perintahnya tuh ada ini. Ada maju, belok kanan, belok kiri, loncat, nyalain. Jadi kita tuh selalu disuruh nyalain yang warna biru ini. Jadi kita harus maju terus nyalain.
Terus ada function 1 sama function 2. Nah, function 1 sama function 2 itu adalah yang tadi saya maksud sebagai function atau bagian pecahan dari program. Di awal kita tuh cuma pakai main method aja gitu. Kita cuma dikasih 12 langkah, cukupin aja segitu gitu. Nah, nanti semakin susah, itu dia nanti makin nggak cukup gitu. Kita harus pakai function, boleh pakai 1, boleh pakai 2. Gitu. Jadi nanti di sini tuh kita boleh somewhere tuh manggil F1 gitu, somewhere manggil F2 gitu boleh gitu. Terus di dalam F1 boleh manggil F2 gitu, boleh manggil F1 juga boleh. Dalam F1 boleh manggil F2, dalam F2 boleh manggil F1 gitu. Jadi kalau function itu boleh dipanggil. Jadi dia tuh kayak, gue pesan nasi goreng dong gitu. Nanti dia masakin nasi goreng. Kalau function bikin gelato, ya bikin gelato gitu. Jadi ini kita bisa bikin satu fungsi yang diulang-ulang gitu misalnya. Jadi intinya apa? Kapan kita menggunakan fungsi? Kita akan menggunakan fungsi jika ada perulangan. Jadi kita akan pakai ini kalau ada pola. Kan kalau kayak kita masak gitu kan nggak random kan. Misalnya ada sih emang yang masak random ya. Misalnya yang ada di kulkasnya gue masak gitu. Mau dioseng kek, mau digoreng kek, mau di apa gitu kan ya. Pokoknya jadi nasi goreng semuanya itu kan random. Nah kalau ini bisa gitu, tapi kalau berpola misalnya pasti masak kalau nggak nasi goreng pasti capcay sama ayam goreng itu kan berpola. Jadi bikin fungsinya aja gitu. Jadi kalau dimasak mah sama kita udah dipisah-pisahin gitu. Ini satu Tupperware tuh buat masak ayam goreng, satu Tupperware buat masak nasi goreng. Itu jadi udah di kompartemen-kompartemen. Ya. Oke, clear. Kita coba ya sekarang ya. Nah, sekarang dia suruh kan, berarti kan kayak kemarin kita udah coba kan, sebenarnya ya udah tinggal maju aja gitu. Tinggal maju 2 kali, terus nyalain kan. Kita go, dah, berarti level 2. Ini teman-teman langsung kerjain ya, dan kasih tahu saya progresnya kalau, gampang banget nih, nanti saya kasih yang lebih susah. Nah, kalau kayak gini, kita sebenarnya bisa loncat ya, cuman terlalu tinggi kalau 2. Jadi dia bilang, ini pakai yang belok kanan, belok kiri. Berarti kita bisa kan, sekarang mau belok kanan apa belok kiri? Misalnya belok kanan deh gitu ya. Belok kanan, terus maju. Terus belok kiri, terus maju. Terus maju. Terus maju lagi, maju berapa kali ya? 4 ya? 2, 3, 4. Belok kiri. Maju. Nyalain. Gitu. Go. Lewat. Kelebihan ya. Ini hapus. Boleh nggak ya kalau dikosongin gitu? Nah gitu. Gampang ya Mas ya. Nah sekarang belajar loncat katanya. Oke loncat. Berarti kita maju. Kalau ada yang begini nggak bisa. Kalau maju berarti harus loncat. Terus kalau dari atas ke bawah juga harus loncat. Jadi loncatnya 2 kali. Terus sampai sini kita maju sekali. Gitu ya. Terus belok kiri. Terus maju. Nyalain. Maju. Nyalain. Ini kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Saya kalau nggak maju terus aja. Ada yang salah, ayo apa? Siapa yang bisa benerin? Maju, loncat. Oh, oke. Maju. Oh, oke. Kurang ya. Majunya kurang ya. Sorry. Majunya kurang. Oke, geser dulu. Salah. Kita geser dulu. Berarti gini. Maju. Benar nggak sih? Maju. Enggak ya? Karena klik. Kok jadi aneh? Ntar. Benar kan? Maju. Loncat. Mana? Oh iya benar. Salah ya tadi ya? Benar. Salah pencet ya? Thank you. Tadi siapa? Makasih Mbak Roswita. Oh boleh. Ntar ya. Saya share lagi ya. Silakan. Iya salah. Kenapa jadi loncat ya? Loncat. Maju, loncat, maju. Ya kan? Terus apa?
loncat, maju, nyalain kan. Terus belok kiri, maju, nyalain. Ini teh kok salah ya? Ini dong. Gitu, ya benar-benar maaf ya. Terima kasih. Berarti benar ya sekarang ya? Gitu ya. Oke. Dah, sekarang ini juga nggak susah. Tinggal maju, loncat, loncat, maju, belok kanan. Maju berapa kali sih? 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Terus nyalain. Go. Loncat, loncat. Gitu ya. Oke, masih gampang. Level 5. Oke, sekarang mulai. Gampang juga sih ini. Nanti kalau udah mulai susah, akan saya kasih waktu untuk ngerjain ya. Ini maju, berarti loncat. Maju 3 kali. Enggak dong, maju 2 kali dong. Ya kan? 2 kali ya. Kan dia loncat sekali, maju 2 kali, belok kiri. Terus maju 3 kali. Belok kiri. Loncat, loncat, loncat. Pas nih kayaknya. Nyalain. Go. Oke. Nah, sekarang mulai kita disuruh nih. Pakai F1, F2. Gimana nih caranya? Kalau misalnya teman-teman nyobain, nggak akan cukup ini. Nah, sebenarnya triknya adalah pada saat kita ketemu gini, carilah pola. Jadi cari yang berpola. Kalau saya sih lihat ada pola sebenarnya kan ya. Ini kan ada pola nih, maju, 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 terus nyalain kan. Nyalain kan bubble, nyalain, on gitu ya, on, nyalain. Ini juga sama kan, maju, 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 nyalain gitu ya. Itu bisa jadi satu fungsi sebenarnya. Tapi sebenarnya kita bisa juga, kan nanti kan gini ya rutenya. Rutenya kan kita bakalan ke sini nih, naik jalan loncat-loncat ke sini kan, sampai atas ini nyalain kan, terus turun kan loncat, terus ke sini kan, 3 langkah, terus dia harus jalan 6 langkah ke sini kan gitu. Nah kalau saya kebayangnya berarti kita bisa pakai, kita bisa ya udah deh kalau gitu nggak sama persis tapi kita pecah gitu. Jadi sebenarnya kan tadinya bisa juga, jadi ada 2 sih trik ya. Kalau kita punya fungsi, si fungsi itu bisa kita pakai untuk mengerjakan sebagian dari tugas. Kalau bisa berulang-ulang lebih bagus, tapi kalau enggak ya udah setengahnya dia nggak menuhin main method gitu. Jadi sekarang kita coba ya. Saya mau coba, pokoknya maju-maju nih, saya mau masukin ke F1 nih. Maju, 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 nyalain, itu jadi F1. Jadi ini ya, yang ini tuh jadi F1. Yang ini, terserah sih teman-teman mau kanan ke kiri sama aja. Ini jadi F1 ya. Nah, nanti kan dari F1 udah nyalain kan, maju, 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 nyalain. Kan dia mesti putar arah gitu kan. Terus balik lagi ke sana kan, ke ujung. Nah, itu sebenarnya kita bisa pakai, misalnya maju-majunya bisa di function 2, nanti sampai sini pakai F1 lagi. Maju-maju, nyalain lagi. Tapi maju-maju 3 kalinya bisa taruh di function 2. Kita lihat aja ya. Sekarang kita berangkat dulu lah dari sini lah. Berarti berangkat dulu nih. Berarti kita maju dulu, terus loncat lagi, terus belok kanan, terus loncat 2 kali. Loncat 2 kali kan. Terus nyalain kan. Terus loncat kan. Terus belok kanan. Kanan ya, terserah lah ya. Terus panggil F1 nih. Coba kita lihat ya, go nggak nih? Go. Dah, dia sampai F1 nih. Nah, sekarang mau gimana gitu?
Jadi seperti kemarin kita udah belajar, setiap orang kan punya caranya masing-masing nih. Pasti beda-beda gitu. Terserah. Kalau saya kebayangnya oke gimana ya, berarti kita sekarang tuh mesti balik arah kan. Nah, balik arahnya boleh juga di sini sih, belok kanan, belok kanan. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. F1 atau balik kanannya di F1 nih. Gini. Jadi kan kalau kita jalanin ya, apa? Kok ke situ? Tunggu, kenapa jadi ke situ? Kenapa jadi loncat ke situ? Tunggu, apa yang salah? Kok tadi benar, sekarang jadi salah? Stop. Bentar, dia loncat. Kenapa? Apa sih yang salah? Keputar ya? Bantuin. Tergabung fungsi. Oh, oke. Benar. Ini ya, jangan ada ya. Apa gimana sih? F1-nya? Tunggu. Stop. Belok kiri. Ini jadi belok kiri ya? Oh, oke. Ini ke bawah. Apa gimana? Tunggu. Get lost. Sabar. Apakah saya menjadi kacau? Tunggu. Maju. Loncat, belok kanan. Nyalain. Oh, tunggu ya. Saya mess up. Pusing. Apa? Oh, nggak mau nyalain. Kok jadi beda? Kok jadi maju, loncat, belok kanan, loncat, nyalain. Gitu dong, jangan kacau. Oke, nyalain, terus loncat kan, terus belok kanan kan, itu kan, terus function 1 kan, enggak. Function 1-nya mau sama belok kanan, tadinya kan, gini kan. Oke, pusing deh. Oke ya, gini. Nah, udah kebalik. Sekarang ini maju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama nyalain, saya taruh di function 2. Ini. Nah, terus yang manggil function 2 siapa? Main method boleh, function 1 boleh. Kalau saya mau kita taruh di sini ya nggak apa-apa. Soalnya kan habis function 1 kan function 2. Ya terserah mau dipanggil di main method 1 boleh, di main method mau di function 1 boleh gitu. Gitu, loncat, F1, balik, F2. Gitu. Nah, teman-teman udah cukup jelas belum? Oke, sekarang nih saya biarkan ya. Bisa nggak kasih tahu? Gampang sih harusnya. Cuman coba kasih tahu ke saya. Atau kirim screenshot ke komentar misalnya. Caranya teman-teman gimana nih menyelesaikan yang ini? Yang dijadiin function apa? Karena kan pasti ada pola kan. Rutenya mau gimana nih? Apakah rutenya mau zigzag? Mau begini? Gitu. Mau gini? Terserah loh ya caranya. Zigzag itu. Atau mendingan panjang. Atau mending begini. Gitu. Terus balik. Mau gimana? Terserah. Tapi fungsinya harus dipakai. Kalau ada yang udah, kasih tahu caranya gimana. Saya sambil minum. Mana udah sarapan belum? Pokoknya ingat pola yang berpola masukin ke dalam fungsi. Dan belok itu ngerepotin sih. Jadi kalau bisa yang beloknya sedikit, jangan cari yang beloknya banyak. Cobain dulu.
Tahu kalau udah, nanti saya briefing lagi. Oke ya. Caranya boleh sih, pasti caranya pasti beda-beda sih setiap orang. Silakan dieksperimenkan dulu. Oke, bentar ya. Kita sambil, kalau saya gini. Kita sambil ngeprek. Kita cobain. Kalau saya kayaknya maunya, ini kan maju nyalain ya. Misalnya ini jadi F1 gitu. Nah ini jadi F2. Bisa juga sih, atau F2 tambah F2 tambah F1 boleh. Gitu ya. Bisa gitu, misalnya ini saya kasih ini aja. Kasih sini F2 lagi. Jadi maju nyalain 3 kali itu F2, maju nyalain 4 kali itu F1. Gitu. Belok sama muternya yang di sini itu main. Ini satu alternatif ya. Saya kasih satu alternatif dulu. Misalnya gini. Oh. Sebentar. Berarti kalau gitu kita sekarang ambilnya F1 diisi dengan ini. Tunggu ya. Ini dengan maju, nyalain, maju, nyalain, maju, nyalain, maju, nyalain kan. Berarti kan kalau kita panggil F1 di sini, kita go gini ya. Sampai 4 kan sebenarnya. 3. Atau kita bisa juga, oke, F1 kan. Terus kita habis itu panggil F2. F2 isinya maju, nyalain, maju, nyalain, maju, nyalain. Udah, ini kan berarti sampai 7 nih. Terus udah gitu, ya udah. Berarti kita tinggal sampai ujung sini, tinggal belok kanan. Belok kanan, maju, belok kanan, F1, F2 lagi gitu. Bener nggak? Ada yang kelewat. Ayo, berarti apa? Siapa yang bisa benerin? Nah, itu kelewat berarti pada saat dia belok, maju, muter, F1 itu kan maju ya? Oh, oke. Berarti siapa yang mau benerin? Nyalain yang di mana? F2 mulai nyalain. Oh, oke. Ntar dulu. Taruh.
kita lampunya nyalain lampunya sebelum maju. Sebelah mana berarti yang diganti? Di sini F2. Apa di sini setelah belok? Ini kan gini kan, taruh kita hilangin dulu ya. Tunggu. Jadi sebelah mana? Kita go nih. Nyalain. Oke, ini udah oke ya. F2, F2, F2. Nah, kan ini begini nih. Gimana caranya? Pas belok nyalain. Ntar dulu, nanti bentrok kelebihan di sana. Nanti ujungnya bentrok. Nah, maunya oke, saya tahu. Gini, kita tahu. Saya tahu kalau saya gini. Ricik. Kalau saya berarti maju dulu. Belok kanan. Karena ini kan maju kan? Maju. Taruh maju, belok kanan, maju, belok kanan. Tunggu, tenang. Let me try ya. Tunggu ya. Bentar ya. Sambil ngintip komentar. Sebelum F2 nyalain sekali setelah maju belum belok. Oke, siap. Ngaco, kemana? Oi, nggak gitu. Tunggu. Bentar ya, kok jadi kacau sih? Oke. Berarti kan sampai sini kan. F1, F2, dia sampai ujung kan. Nah, ini tuh harusnya maju, belok, maju, belok. Tungguin ya. Ini yang saya maksud adalah saya mau ke sebelah sini gitu. Supaya nanti di sini majunya di F1 gitu. Nggak mau gitu. Tunggu. F2 tuh sampai nyalain kan. Kenapa dia nggak maju? Emang nggak bisa maju ya? Oh, di sini nggak ada tempatnya. Ya, oke. Oke, I will take your advice. Dan kalau gitu gimana? Kalau gitu berarti kan kita begini nih. Tapi kan jadi jelek, nggak mau gitu. Gimana? Apa yang dirubah ya? Saya kalau di sini function 1 jadi nyalain, atau gini ya, maju dulu di sini ya. Maju dulu di sini, F1 jadinya nyalain gitu. Gitu maksudnya. Gini. Bisa juga sih. Gitu. Terus kan berarti belok kanan, gitu. Terus maju, terus muter, terus F1, terus F2 gitu. Bisa juga kan ya? Boleh nggak? Kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, oke. Lah, saya lupa tadi nggak dicatat. Iya makanya. Emang justru kebalik sih. Bukan coding tuh masih banyak ngulang-ngulang ya. Enggak. Kebalikannya justru karena banyak ngulang-ngulang kita bikin coding jadinya. Karena supaya nggak usah mikir. Nah, ini silakan teman-teman mencoba sendiri sekarang. Cari pola ya. Caranya terserah mau gimana. Yang udah kamu kasih tahu. Boleh misalnya mau sirkular gini ya. Mau gini gitu boleh. Kalau misalnya mau zigzag gini boleh. Gini boleh. Kan sama aja tuh ada polanya. Gini ada polanya. Gini ada polanya atau mau gitu spiral atau mau zigzag begini. Coba siapa yang bisa kerjain kasih tahu. Saya biarin dulu. Kalau udah kasih tahu caranya gimana. Bagaimana ya? Bisa sih kayaknya dua-duanya. Tinggal masalah mecahnya di function aja gimana. Enaknya gimana ya? Kayak itu kan pola ya, pola gitu.
Satu itu pola, satu pola, ini beda pola 2. Oke, kalau zigzag polanya gitu. Nah, kan mana? Pakai cara gimana? Kalau misalnya ini, oh oke. Bentar. Polanya, oke itu mau kita taruh di situ. Ada yang udah? Asik. Kita lihat yuk. Coba caranya beda nggak sama saya? Kalau beda saya kerjain yang saya. Oh ini yang tadi ya? Oh ini caranya beda nih. Coba ya. Kita cobain, kita buka di sini coba. Oh. Wah ini bagus nih. Kok beda ya? Yang taruh-taruh lagi. Gimana sih ini caranya? Coba jelasin Mas gimana. Ini Febrianto ya? Mas apa Mbak sih? Mas kan? Mas Febrianto ya? Ini gimana ya nih? Jelasin coba. Tar saya baca dulu. Berarti bagus. Kan F1. F1-nya mah. Oh, pintar juga. Jadi itu sama ya sama saya cuman. Oh, oke. Nyalainnya dipindahin ke function 2 ya? Iya. Pintar. Good. Oh, benar. Tapi beda. Ada yang beda di sini. Ada yang berbeda di sini. F1-nya sekali ya. Kalau saya 2 kali itu kan ada berjuta-juta cara untuk melakukan ini. Banyak banget caranya. Dan ini awesome sih. Yang saya tadi berapa comments? Ini 71 ya. Tapi oke lah. Ini keren lah. Benar. Good. Thank you. Ada lagi. Siapa lagi yang mau ngirim? Boleh ya nomor berapa aja ngirim, nomor berapa aja dipersilahkan. Oke. Nomor berapa aja boleh. Misalnya, wah saya mempunyai cara yang lebih bagus. Oke, Mbak Putri nih. Tunggu. Saya nyepotin ini dulu. Ini. Mari kita lihat. Kita lihat yang ini. Ini juga bagus nih. Hai, sudah jadi dia. Ini udah ketemu, udah jadi. Oh, mantap. Tinggal 1 ya. Tapi udah jadi. Udah beres. Ini udah sampai ujung. Udah ya? Di screenshot ya. Hebat. Oke, sip. Bentar. Ini oke, rutenya adalah 1 maju nyalain maju nyalain. Function 2 nyalain maju nyalain. Oh, benar juga ya. Benar ya. Berarti kan polanya kalau gitu, bentar ya saya mencoba menalar. Berarti kan dia loncat dulu ke sini kan. Benar juga ya. Orang tuh beda ya mikirnya. Saya nggak pernah kepikir gitu loh. Jadi pola yang diambil ini berarti ya. Maju, nyalain, maju nyalain kan. Jadi pola yang bertiga ini kan yang diambil. Terus belok, maju, panggil lagi kan. Panggil lagi ini kan. Pinter ih. Iya benar. Terus belok kanan, maju, panggil lagi kan di sini kan F1. Oke, bener. Belok, panggil lagi F1 gitu kan. Ini benar bagus. Bagus tuh kan approach-nya jago-jago nih. Beda-beda tapi semuanya problem solving kan. Salah. Ini F1 semua, ini F1, ini F1, ini F1. Nah, nanti baru belok jadi F2. F2 itu maju-maju nyalain yang ini kan, berarti yang ini ya. Yang ini ya. Ini adalah F2. Jadi nanti F1. Tunggu, tapi kenapa F2-nya 2 kali sih? Gue cukup sekali. Tunggu. Ini kan F1, ini kan F1, ini F1. Maju-maju nyalain F1. Terus belok F2. Kenapa F2-nya 2 kali ini? Mbak Putri, cukup nggak sih? Kan bukannya kita nanti di sini udah selesai nih. Atau nanti jadi belok lagi ke sini lagi? Bagaimana? Kayaknya cukup sekali deh. Ini kayaknya nggak perlu deh. Ya nggak sih?
Atau gimana? Tapi ini approach-nya bagus sih. Benar ya? Emang 2 kali ya? Saya... Itu yang paling bawah F1, F2 Bu, yang paling bawah itu. Yang paling 2 F2. Enggak, F2-nya kenapa 2 kali sih? Kenapa enggak sekali? Iya Bu, F2? yang paling yang oh, iya, yeah. Thank you. Pinter, oi. Iya, ini F2 ya? Ini F2 juga, iya. Oh, bener. Iya. Jadi ini udah kebawa ke F2 kan? Ya, ini udah kebawa ke F1 kan? Jadi tinggal ini ya, F2 sama... Very good. Bagus. Oke. Thank you. Bagus. Keren, nice. Oke, berarti kan orang-orang caranya beda-beda nih. Yang saya malah jadi kayak beribet banget malah. Saya clear dulu. Oke ya. Oke, kalau itu udah selesai boleh lanjut ya. Berarti semua punya cara sendiri kan? Kalau saya secara garis besar itu akan membuat ini tuh jadi F1. Ini F1 gitu ya. Ini F1 juga. Ini F1 juga. Nah, ini F2. Sama ini ya. Gitu, ini F2. Itu kalau saya sih. Atau kalau mau juga bisa sih, misalnya zigzag gitu. Cuman kalau zigzag itu problemnya kan selalu belok-belok kayak itu yang nyusahin kan. Jadi teman-teman terserah caranya mau gimana. Ntar dulu saya harus kerjain dulu ya biar bisa next ya. Ya, oke. I will just do it ya. Berarti loncat. Bentar dulu. Berarti kan, tapi kan loncat ya. Benar Mbak Putri ya. Kalau ini kan saya nggak bisa maju ya. Ini kan maju ya. Hah, beneran. Tapi bener itu deh kayaknya tadi. Bener tadi deh. Kayaknya saya jadi ribet nih. Ntar ya. Berarti kalau yang saya triknya adalah, saya buang dulu. Berarti kan saya harus loncat. Tapi kan berarti sampai sini, berarti maju, nyalain, maju, nyalain itu kan jadi F1. Oke, berarti kan nanti saya harus kasih maju ya. Dah, berarti kan belok kanan. Terus harus maju nggak? Harus maju berarti sekali. Terus baru F1, gitu ya. Oke. Atau belok majunya F2, enggak lah, nanti nggak cukup. Terus F1 lagi. Apa tadi belok, tadi ketukar ya? Ini jadi sini, ini F1. Stop. Go. Oke. Berarti sekarang saya mau sebenarnya belok kanan, bisa nggak ya? Boleh nggak ya? Belok kanan, maju, nyalain, itu jadi F2. Gitu boleh kan harusnya? Stop. Oke, berarti tinggal F2 lagi ya? Ini enggak? Oke, cara yang berbeda lagi. Now you're thinking like a programmer. Oke, next. Mari kita kerjakan yang berikutnya. Silakan. Mana? Saya clear dulu. Yang udah selesai boleh share. Clear drawings dulu. Gimana nih? Kita berangkat dari mana nih sekarang nih? Polanya apa nih? Tapi udah jelas ya polanya begini kan? 4 ini tuh berarti nyalain loncat, nyalain jalannya, maju nyalain, loncat nyalain. Itu berarti satu pola.
Ya, ada yang posting. Oke, Mbak Sania, coba kita lihat. Asik nih. Wih, udah jadi lagi aja dia. Cepet banget. Cepet banget. Wow. Wow. Tunggu, berarti loncat, taruh. Loncat dulu, belok kiri, F1, belok kanan, F2, belok kanan, F2, belok kanan, oh oke, F1 sama F2-nya beda ya. Gila, cepet banget. Lanjut aja yang udah selesai, nanti bantuin. Yang, jago banget. Taruh ya, coba ya, saya jadi penasaran. Oke ya, saya cobain. Mantap. Berarti, taruh ya, loncat, belok kiri. Nah, ini loncatnya mau ditaruh di situ atau di situ ya? Udah, taruh di F1 deh ya. F1 tuh loncat, nyalain, loncat, nyalain, maju, nyalain, loncat, nyalain. Gitu. Kok. Oke. Terus kan belok kanan nih. Belok kanan. Oh, bener. Harus jadi F2 ya? Iya ya, F2 ya. F2-nya adalah loncat, nyalain, maju, nyalain, loncat, bener ya? Loncat, nyalain, bener. Dan belok kanan lagi, belok kanan, F2, belok kanan, asik, ada lagi yang kirim. Tunggu ya, saya run dulu ya. Apakah benar? Kayaknya benar deh. Oke. Asik, siapa? Mas Arief. Boleh dong. Sangat diizinkan bagi yang ingin menge-share segala cara. Dan misalnya ada yang mempunyai cara yang sangat spektakuler, silakan juga. Misalnya beda. Gak bu, saya nggak gitu beda. Saya mau cari yang cara yang beda lagi, boleh. Asik. Mana nih kayak gimana? Kita lihat ya. Wah, ini caranya lebih pendek lagi. Tunggu, kok bisa pendek? Kok nggak pakai function 2? Oh, semuanya dimasukin function 1 ya. Oke. Ini jadi lebih pendek karena, bentar, ya. Kan kalau yang saya pakai, kalau ini yang saya, kan banyak nih. Karena pakai F1, F2. Kalau yang ini, Mas Arief ya. Ada yang lain lagi, Mas Arief ya. Bentar ya. Ada ini Mbak Zia ya berarti ya. Mas Arief tunggu. Yang Mas Arief ini kita lihat adalah dia benar. Jadi kayaknya maksudnya semuanya jadi F1 jadi lebih pendek ya, nggak ada F2 ya. Karena berarti yang diambil tuh yang ini ya, yang nyalain, loncat, nyalain, maju, nyalain. Oh, benar juga ya. Benar juga ya. Good. Ide yang sangat bagus. Oke. Kita coba Mas Zia. Oke, sorry Mas Zia. Sekarang kita lihat Mas Zia. Mas Zia gimana? Oh, dia beda lagi. Oh, beda lagi. Ini yang interesting loh, lucu loh. Ih, kok bisa kepikir gini? Gimana ya ini ya? Kok lucu ya? Jadi naruhnya F1 kan. F1-nya manggil F2 2 kali. Lucu loh. F2 itu maju-maju nyalain. Tunggu. Maju-maju nyalain. Maju. Oh, rapi ya. Lucu loh. Ini beda lagi loh. Lihatin deh. Betapa berbedanya kita berpikir loh. Gila sih. Jadi kan kita loncat nih. Loncat, maju, nyalain. Loncat, maju, nyalain kan. Terus sampai sini F2.
F2. Oh, jadi ini tuh yang maju-maju nyalain tuh jadi function. Karena itu pola lebih kecil lagi dari yang tadi. Yang sebelumnya. Oke. Jadi F2. Nah, tapi kan dia selalu 2 kali. Pinter juga. Jadi pas belok panggil F1. F1-nya manggil F2 2 kali. Karena maju-maju. Bagus lah. Logikanya keren. Nice. Wah, impresif ini. Kreatif. Bagus-bagus. Oke, tuh udah berapa cara tuh? Teman-teman hebat loh. Caranya beda-beda semua. Gak ada yang sama. Ini yang punya saya berarti belok ini dulu ya. Next dulu ya. Nah, yang berikutnya kayaknya kalau nggak salah susah deh. Silakan teman-teman share caranya coba. Saya waktu itu mentok gak tahu kenapa. Belum selesai loh. Ayo loh, nggak selesai yang saya. Kenapa? Ayo. Siapa yang bisa bantuin? Gak mau gini. F2-nya gini. Ayo gimana? Oh, atau F2-nya salah ya? Nah, kan nggak selesai toh. Salah ini. Berarti benar cara yang tadi ya. Oh, taruh. Bantuin. Siapa yang bisa bantuin? Tambah lampu di mana? Oh, pinter juga ya. Tapi jadi itu ya. Tapi sebenarnya ini kayak tambal sulam gitu ya. Udah sebenarnya jelek sih. Aku tidak suka ini sebenarnya. Karena itu sebenarnya kenapa lu nyalain terus lu matiin lagi itu gak boleh sebenarnya. Ngabisin langkah. Tapi benar sih, cerdas itu. Tambah lampu benar. Sih, benar. Tapi itu nggak boleh ya. Jadi yang cara yang saya jelek, silakan tiru cara teman-teman yang lain. Itu jelek harus bikin lagi. Nah, sekarang ini siapa bisa? Level 10. Yang udah selesai tolong share. Rutenya terserah mau ke kiri dulu boleh, mau ke kanan dulu. Kalau menemukan polanya. Ini tricky banget sih, tricky banget sih. Mantap. Maju-maju nyalain. Coba cari polanya. Malah kayaknya level sesudah ini lebih gampang deh. Level yang ini tuh nyusahin banget, ampun deh, ampun. Coba kerjakan. Kasih tahu kalau udah share. Itu kalau yang gini kalau nggak salah selalu kacau udah. Coba ya, ini kita kan maju ya. Ini ribet deh. Itu maju, terus loncatkan. Terus belok kiri kan. Terus loncat, clear lah udah. Loncat. Terus misalnya jauh amat loncat ya mas. Terus belok kanan. Loncat, maju. Ya, mending nggak pakai function saking keselnya. Nggak tahu apa yang mau difunctionin soalnya. Oke, sampai sini udah oke. Terus kan baliknya lagi problem nih. Coba gimana nih? Baliknya lagi berarti lewat mana kita? Nggak ada yang bisa difungsiin coba. Apa ini mau kita maju-maju nyalain? Nggak ada. Maju nyalain paling. Enggak juga. Maju nyalain. Loncat. Maju-maju-maju. Gila sih ini. Oh, atau ntar.
nggak tahu, saya ngarang dulu ya. Gimana kalau ini jadi gini? Ini jadi F1. Teman-teman silakan berpikir dengan cara sendiri, jangan terpengaruh ya. Cara saya tidak keren tampaknya. Oke, begini boleh nggak ya? Ini dulu. Ini terus gitu sampai situ. Oke. Sekarang yang 2 itu saya ganti F2. Oke, berarti ini jadi F2 ya. Loncat 2 kali itu jadi F2. Tak tahu tapi bisa atau enggak ini. Saya tidak tahu ya. Ini jadi F2. Ini dibuang. Tapi itu baru satu jalan dan belum sampai mana-mana. Tahu kan? Oke. Ini udah dari sini. Kan sekarang pulangnya kan yang pusing. Berarti balik. Nggak cukup balik arah. Balik arah. Atau mendingan. Atau mendingan. Tar ya, tanya-tanya. Menurut teman-teman ya, kita tuh mendingan rutenya begini kan, berangkat dari sini nih. Rutenya mending gini ya, rute 1. Begini. Terus begini, gitu ya. Terus entah gimana somehow ke sini kan berarti balik lagi ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke situ kan, ke situ. Itu rute 1. Atau rutenya begini. Rutenya begini kan. Berangkat ke sini, loncat lah ya gitu ya. Terus loncat lagi ke sini. Boleh nggak ya? Terus ke sini, terus baru ke sini, terus ke sini, terus ke sini, baru ke sini. Rute 2. Adakah yang menemukan rute lain atau gimana sih? Saya clear nggak ketemu maksudnya gimana nih? Saya harus minum kopi nih. Kecerdasan menurun nih hari ini. Maju. Ini kan maju-maju loncat kan? Sebenarnya maju tuh bisa dipakai lagi loh, maju. Pusing, maju. Loncat kan? Maju. Tapi kalau dari sini loncat, maju. Loncat maju. Jadi kan kalau gitu kita bisa pakai F1 nih di sini. Terus loncat. Terus belok kiri. Terus loncat. Ya kan, loncat. Terus belok kanan. Terus loncat. Maju. Nyalain. Oke. Sekarang gue mau terjun. Sama yang tadi deh. Ntar dulu. Maju. F1 maju loncat. Berarti sekarang atau dari F1 manggil F2 ya. F2-nya itu maju. F1 itu adalah maju belok kiri, maju belok kanan, maju belok kanan. Dari F1 atau berarti kita belok kanan, loncat. Kalau loncat cuma sekali. Belok kanan, loncat. Nah, terus apa?
Nggak bisa, nggak nemu, tolongin, siapa yang bisa? Belok kanan. Tapi kalau balik lagi terlalu jauh deh, mendingan ke sana deh. Oh, oke. Atau kita bisa loncat-loncat. Loncat-loncat itu jadiin F2. Udah. Loncat-loncat jadiin F2 ya. Loncat. Loncat. Jadi F2. Kita belok kanan. Loncat. Maju. Gak bisa cukup. Loncat maju belok kanannya kagak bisa. Maju-maju loncat. Ada nggak sih maju-maju loncat? Gak ada lagi. Pusing. Kalau gitu misalnya turun lagi atau dari situ ke kiri dulu ya? Atau cara 3 ke kiri dulu? Rute 3. Rute 3 tuh ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Sini. Ke sini. Tambah pusing. Ke kiri dulu. Terus ke sini lagi kagak sampai. Rute 3 tidak mungkin ini, tidak bisa. Oke, siapa yang udah? Saya nyontek aja lah. Pusing. Hah? Mas Dia udah. Mari kita contek. Mari kita lihat. Kita lihat. Ih, downloadnya lama ya, internetnya ampun. Mana. Level sebelumnya, ini belum. Nggak apa-apa. Oke. Kita text time kok yang ini. Mari kita pusing bersama. Apa? Coba lihat yang sebelumnya, pengen tahu kayak gimana. Nggak apa-apa. It's okay. Ini saya hapus dulu ya. Annotate-nya memusingkan ya. Mana? Oh, beda lagi. Oke. Loncat, belok, loncat, jadi F1. Nah, F1-nya, ini lebih ajaib lagi, canggih ya. Bagus tahu ini. Asimetrik. Dia F1, tapi di F1 tuh manggil F2. Pintar. F2 itu, di F1 itu isinya F2 dikasih loncat sama belok. Jadi loncat nyalain, maju nyalain, itu F2. Ini bagus loh, ini kreatif loh. Soalnya kalau begitu kita bisa manggil function di dalam function, itu berarti udah out of the box gitu. Nah, bagus nih, bagus. Beda-beda ya. Ini kalau kasih nilai susah nih, soalnya semuanya original sih. Oke, makasih Mas Dia, bagus ini. Nah, kayaknya, sepertinya, ini kita bisa adapt di sini nih. Kayaknya ya yang ini, kita harus punya fungsi di dalam fungsi deh. Cuman saya udah terlalu gila gitu, coba ya. Gimana ya? Kita rutenya pakai yang mana gitu. Kalau saya kayak pakai rute 2 deh. Kalau rute ke kiri dulu nggak mungkin. Masalahnya dari kiri, terus ke kanan. Bisa juga sih. Tapi mondar ya, mondar-mandir ya. Bener nih harus ada fungsi dalam fungsi, tapi yang mana ya? Fungsi yang mana?
Function 1 manggil function 2. Ini kan sampai sini udah mentok nih. Oke, ke sini kan. Nah, sekarang dia begitu. Udah sampai situ. Terus dia belok kanan. Nggak bisa gitu berarti. Berarti kita harus punya dia loncat-loncat. Taruh. Dia kan belok kiri ya, loncat-loncat. Belok kanan. Loncat. 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 Kan kalau kesini lagi ribet kan. Tapi kan mendingan kita ke sini. Terus udah gitu dari sini berarti kita bisa nggak pakai yang tadi gitu ya. Loncat-loncat, belok kiri, loncat, belok kiri, loncat, maju-maju, nyalain. Kagak bisa. Kagak masuk. Tapi sampai situ F1 kan loncat, F2 belok. F1 loncat belok kiri. F2 belok kanan, F2 maju belok kanan. Kita cek 4 menit lagi. Bisa. Problemnya dia belok F2. Satu belok kiri, satu belok kanan. Yang itu ke situ, yang itu ke situ. Tunggu ya. Beda gitu loh. Bentuknya tuh nggak simetri gitu kan. Itu malah harus dibelok-belokin ya biar ketemu ya polanya. Itu dia loncat-loncat, belok kanan, loncat-loncat, belok kiri, loncat, belok kiri, belok kanan, enggak. Atau dari situ, kan kita nyalain ya. Kalau balik lagi bisa nggak ya? Nggak ada, maju-maju, loncat-loncat paling. F2. Nggak bisa nih, F2 sama F1 harus digabung nih. Tapi polanya nggak ada nih, nggak ketemu nih. Kalau misalnya ke kiri dulu, loncat, belok kiri. Kalau loncat gitu ada nggak ya di sini? Terjun kagak dia? Berarti kan ke sini, terus maju. Loncat, maju, nyalain. Loncat. Ini maju-maju nyalain, ini maju nyalain. Coba apakah misalnya kita misalnya pakai S1-nya manggil F2 itu adalah langkah yang panjang. Oke. Gimana kalau ini? Coba. Apa? Ada. Woi. Mbak Gabriela nih. Mari kita lihat. Saya mau ngerombakin ya. Mau di reset dulu. Pusing. Mbak, kita lihat. Oh. Siapa yang terbizar melihat ini? Saya terkejut loh. Gila jago banget ini. Boleh dijelasin nggak?
Ini jenius amat. Gimana sih? Manggil F2 nih ya. F2 dulu. Di dalam F2 tuh ada F1. Gila. Ada polanya ketemu. Hah? Coba. Aku contek ya. Tunggu. Gimana kita contek coba ya? Kita contek logikanya gimana? Tadi barangku ada di sini. Ini di escape dulu. Kita contek ya. Katanya F2 ya. Bentar. Saya biar ngeliat jalannya. F2, terus function F2 itu isinya F1. Oke. F2 isinya F1 ya. F1 isinya maju-maju nyalain. Kok bisa sih kepikir? Ini gimana sih proses kreatifnya? Dicoba dulu apa di random apa gimana sih? Coba Mbak Gabriela jelaskan bagaimana cara mencari ini gitu. Dicoba, kepikir, kelihat polanya. Kok saya nggak bisa lihat polanya sih? Gimana gitu? Hah? Ya, Iya Bu, jadi kayak apa dia mondar-mandir gitu loh Bu, perhatiin lagi bolak-baliknya caranya. Pinter banget sih. Tunggu ya, saya harus ngeliat dia bergerak dulu baru bisa memahami jalan berpikir ya. Masalahnya edan pisan ya. Liatin masa di main method cuma 1 gitu. Itu berarti udah dikompres banget itunya, langkahnya. Gelas ya, gelas ya. Ntar, belok kanan F1 maju, terus apa? Belok kanan. Terus maju-maju. Jadi rutenya rute mana nih? Jangan-jangan nggak ada rute yang saya bilang tadi. Beda lagi rutenya. Ke kanan dulu, ke kiri dulu. Terus F2. Hah? Iya Bu, turun lagi dia. Gila benar. Oh turun lah. Oh malah kalau mondar-mandir mana ada polanya ya? Coba go. Pinter banget. Ah, gila sih ini. Tunggu. Nggak bisa back ya? Oke. Nah, gini ya. Sekarang tunggu. Oke, saya sampai speechless ini. Oke. Nah ya ini ya teman-teman ya. Ini adalah bukti dari suatu apa ya? Creativity. Nah, creativity itu kan katanya ada yang bilang kan emang borderless ya. Nah, saya tuh nggak pernah. Jadi gini, kenapa kita orang seni gitu ya bisa kreatif berpikir karena mereka tuh nggak takut nabrak, kebayang nggak? Sementara kayak tadi ya, kalau saya kan engineer gitu. Jadi kita tuh bedanya gitu, justru super powernya tuh di situ. Nih sambil ngobrol berarti. Kalau engineer itu dia terbiasa ada metrik, kalau seni enggak. Maksudnya kalau kata gue bagus ya bagus kata gue gitu. Nggak ada angka. Kan saya pernah baca buku filosofi tapi belum selesai sih tentang art sama yang susah tuh art, agama sama apa gitu karena dia nggak punya metrik. Nah, kalau di teknik kita tuh selalu harus punya metrik gitu karena jadi saya gini, cepat berapa kilometer per jam, meter per detik, panas berapa derajat gitu. Kita tuh selalu kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya good in some way, but kalau di contoh yang ini coba kalian lihat. Teman-teman lihat, saya mentok kan di sini karena saya berkekeh gitu. Saya nggak mau pakai langkah yang diulang. Jadi saya kayak tadi ya contoh yang tadi kan sebelumnya saya ada teman-teman kan pada ada yang bikin cara lain gitu ya. Kalau saya kan nggak mau, pokoknya ya udah kalau misalnya langkah itu nggak perlu, itu harus benar-benar strict gitu, nggak boleh ada langkah yang kebuang gitu. Nah ini tuh contoh yang sangat ajaib gitu. Saya belum pernah loh, I've never seen this before gitu ya. Jadi ternyata si Mbak Gabriel ini itu memang ada langkah-langkah yang berulang gitu, tapi selesai karena jadi ada polanya gitu. Tapi saya nggak bisa gitu. Itu tuh gila lah. Maksudnya jadi kayak loncatnya 2 kali atau nggak nyalain yang nggak harusnya nyala atau nyalain 2 kali, nyalain terus dimatiin lagi. Kenapa? For the sake of the whole ini supaya jalan gitu loh. Jadi ya gitu. Orang seni memang ajaib sih ya. Nah, ya itu jadi super powernya art itu teman-teman itu adalah nggak takut nabrak. Gimana gue mau pakai warna apa juga terserah, lo mau bilang jelek kalau kata gue bagus itu. Nah itu tuh super powernya. Nah kalau teknik kita terlalu hati-hati gitu karena kita ada batasan. Misalnya kan mungkin kalau art kan nggak usah mikirin
warnanya terlalu terang nanti buta gitu kan enggak. Kalau teknik kan ada misalnya, wah ini sedikit aja beratnya beda atau misalnya tahanan gedungnya geser dikit ya runtuh nih gitu, atau voltnya kurang sedikit nggak nyala alatnya atau malah nyetrum gitu kan. Tapi gitu, jadi kita jadi saling belajar kan. Saya jadi takjub gitu. Wih, edan sih. Kalau ada yang cara lain kasih tahu ya. Karena nih approach yang sangat edan sih. Ini nanti kapan-kapan mau saya tunjukin ke teman-teman teknik saya deh. Ini soalnya kalau yang suka coding ya, kita tuh justru menghindari hal-hal yang misalnya kayak gitu udah dilakukan kayak tadi gitu ya, udah nyalain dimatiin lagi. Tapi berhasil gitu. At the end semuanya nyala, semuanya selesai gitu. Hebat lah. Gitu ya. Oke. Jadi hebat lah udah. Kalau ada yang mau share lagi boleh ya. Canggih. Oke. Aduh, hebat. Nah, sekarang silakan yang ini. Ini harusnya sih lebih gampang. Harusnya ya. Rutenya yang tadi nanti mau saya play lagi ya, yang Mbak Gabriela itu buat belajar. Nah, bener sih. Tapi Mas Iqbal error ya, takut error. Cuman kan kalau yang tadi nggak error loh gitu. Jadi kayak ya kalau coding kita sebenarnya lebih ke gini. Kalau error kan kayak misalnya library-nya nggak ada, atau salah nama variabel, atau salah fungsi, nama parameternya nggak cocok, kan lebih kayak gitu ya. Bukan gitu sih sebenarnya, bukan takut error, tapi nggak mau ngabisin, kita tuh paling nggak mau misalnya loopingnya perlunya cuma 10, kenapa jadi 20 gitu. Terus kita nggak mau misalnya, ini barisnya bisa 3, kenapa harus 7 gitu. Jadi kita maunya efisien dan efektif gini. Cuma kan jadinya ngebatasin gitu. Jadi saya kan kayak tadi jadi nggak bisa mikir kan, karena saya maksa gue harus pakai semua langkah dan itu harus benar gitu. Sementara kan tadi nggak gitu. Ya lu mondar-mandir juga nggak apa-apa. Lihat aja, tapi fungsinya kan pendek tuh, lihat. Maksudnya secara algoritmanya juga, hah kok bisa sih fungsinya cuman itu gitu. Cuman 2, tiba-tiba si 2 itu manggil si 1 berapa kali gitu. Di dalam function 2, ini segila-gilanya gila loh. Ini kalau saya suruh ngejelasin di kelas gitu, ini dalam function 2 ada function 1, ada function 2 juga. Itu yang mikir langsung, oh. Jadi sebenarnya di programan, jadi teman-temannya kalau misalnya di pemrograman, saya boleh sharing sedikit ya. Tapi ini technical sih. Tapi ini secara nggak langsung menjelaskan itu tahu. Jadi di pemrograman, kalau teman-teman mungkin udah pernah denger ya, ada misalnya kita ngitung faktorial nih. Jadi ada perhitungan faktorial atau pangkat misalnya. Ini pangkat ya. Ini kan perulangan nih kan. Tadi Mas Iqbal ada yang bilang, kita kalau coding perulangan ya. Iya, justru kebalikannya, kita tuh bikin coding karena kerjaan tuh ulang-ulang, bosan gitu. Jadi ya udah coding aja yang suruh ngerjain. Contoh ya, misalnya kita mau ngitung 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 gitu ya. Kali 3, kali 2, kali 1 kan. Ini sebenarnya ini tuh jadinya rekursif. Saya jadi ngejelasin ya satu ilmu lagi karena si Mbak Gabriel ini menunjukkan secara tidak sengaja, dan ini jadinya saya pengen ngejelasin gitu. Rekursif. Jadi rekursif itu adalah function manggil dirinya sendiri gitu. Emang boleh gitu kan, biasanya kan kita taunya main method misalnya kayak nasi goreng manggil nasi goreng sendiri gitu, kayak gue masak nasi goreng dong gitu kan. Kayak gitu. Emang bisa. Ini kayak fungsi kayak gini ya untuk faktorial nih kan, hasil 5 faktorial itu kan gini ya. 10 faktorial juga begini gitu. Tapi sebenarnya dia ngitungnya bisa begini. Bisa 5 dikali gitu 4 faktorial gitu. Jadi 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 faktorial gitu. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Terus itu jadi hasilnya begitu. Jadi lihat deh, fungsinya Mbak Gabriel ini kan di function 2 dia manggil function 2 lagi gitu. Jadi dia ulang-ulang aja gitu, manggilin dianya aja terus sampai selesai. Nah, ini juga sama. Jadi nanti si ini kan, kita ngitung 5 faktorial nih. Dia manggil fungsi dia sendiri. Tolong 5 dikaliin, hitung dulu lu 4 faktorial. Oh, oke. 4 faktorial tuh hitung dulu 4 kali 3 faktorial. Oke. 3 faktorial tuh 3 dikaliin 2 faktorial. Jadi kita ngitung dulu nih sampai sini. 1 faktorial itu berapa? 1. Kali 2 berapa hasilnya? 2.
Jadi nanti di sini ada hasilnya 2 baru dikaliin 3, 6. Berarti di sini 6 baru dikaliin 4, 120. Dapat hasilnya kan? Berarti ini dapat baru kita kaliin ini, baru hasilnya dapat 120 gitu. Itu tuh adalah fungsi yang namanya rekursif. Di programming itu ada teorinya gitu. Fungsi manggil fungsi dan itu kompleks. Sama halnya dengan ini. Perpangkatan 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Kali 2. Kan ini diulang-ulang nih, kalau 2 pangkat 1024 gimana? Ya sebenarnya kan 2 pangkat 5 itu kan 2 pangkat 5. Itu kan sebenarnya 2 dikali 2 pangkat 4 kan? Benar nggak? 2 pangkat 4 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 itu sama dengan apa? 2 dikali 2 pangkat 2 kan? 2 itu berapa? 2 pangkat 2. 2 dikali 2 pangkat 1 kan? Gitu. 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 2 pangkat 0. Ya sebenarnya udah sih sampai sini. Jadi kan berarti manggil dianya sendiri gitu. Bisa gitu. Bisa misalnya 2 pangkat 5, kita kaliin aja 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di looping aja gitu ya, 2 kali 2. Atau bisa rekursif gini, manggil lagi. Jadi si fungsinya manggil dia. Jadi dia bilang, gue mau ngitung 2 pangkat 5, tapi hitungin dulu dong 2 pangkat 4. Terus kata 2 pangkat 4, gue mau ngitung 2 pangkat 4, hitungin dulu dong 2 pangkat 3. Terus dia manggil dia lagi. Kalau hitungin dong, gue perlu 2 pangkat 2. Terus dia manggil dirinya sendiri lagi. 2 pangkat 2, kalau hitungin 2 pangkat 1. Oh, 2 pangkat 1 tuh 2 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 tuh 1. 2 kali 1, 1 gitu. 2 pangkat 1 tuh 1 gitu ya. Ini 1. 1 kali 2 berapa? 2. Oke. 2 ya berarti. 2 kali 2, 4 ya. Berarti ini hasilnya 4. 4 kali 2 berarti 8. Oke. Ini tuh udah hasilnya 8. 8 kali 2, 16. Berarti ini hasilnya 16. 16 kali 2 berapa? 32 gitu. Jadi nanti hasilnya 32. Jadi hasilnya tuh merembet gitu. Nyuruh sampai ujung, tarik lagi hasilnya gitu. Itu namanya rekursif. Jadi ya, ini menakjubkan sih. Ini si coding ini tuh emang out of the box lah. Beda lah sama yang lain gitu ya. Jadi saya baru, oke, berarti gue harus nabrak sih kalau mau solving problem tuh nggak boleh takut. Maksudnya nggak boleh, ya kan kadang-kadang teman-teman suka ada kan tes kecerdasan yang misalnya kayak gini gitu ya. Terus kalau kita di kepala udah punya batasan sendiri, kita jadi nggak bisa mencahin masalah itu karena ada kayak misalnya segitiga, kita pikir harus di kotak itu, padahal siapa tahu nabrak juga boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, satu lagi yang saya mau jelasin. Sebenarnya rekursif ini tuh boleh, bisa iya, bisa enggak kan? Tadi kan teman-teman juga pakai ini kan, ada yang rekursif, ada yang enggak. Nah, di programming itu kalau kita nggak rekursif bisa dilakukan. Keuntungannya apa? Keuntungannya programnya pendek kayak gini nih. Jadi kalau kita ada punya fungsi yang dihitung berulang-ulang, kalau pakai rekursif, kita cuma panggil, bisa sebaris gitu, kita panggilin dia, misalnya 5 kali nih, 5 faktorial, panggil aja 5 kali. Kalau 2 pangkat 5, panggil aja 5 kali. 5 kali rekursif gitu. Tapi jadi ringkas codingnya, jadi simple, tapi biasanya ngabisin memori. Itu kayak gimana ya? Kayak misalnya kita memasak nasi goreng nih, nyuruh orang, terus dia nyuruh orang lain itu nyuruh orang lagi. Jadi ada 5 dapur yang kepakai gitu. Nanti kalau udah selesai, dapurnya ditutup-tutupin lagi. Jadi ngabisin tempat storage gitu. Jadi lebih cepat nggak? Harusnya jadi lebih cepat ya. Iya, harusnya jadi lebih cepat. Tapi ngabisin tempat, menuhin tempat lah gitu. Jadi memorinya, storage-nya gede. Jadi kalau misalnya kadang-kadang gitu, kita kalau mau coding, gue rekursif jangan ya gitu. Kalau nggak harus, nggak apa-apa, nggak harus rekursif. Begitu teman-teman, saya jadi cerita ya. Terima kasih banyak Mbak Gabriel atas insight yang sangat menakjubkan. Silakan lanjutkan ke sini. Saya mau ngerjain jadi takut. Takut bego lagi. Ini gimana ya? Kita mending zigzag atau mondar-mandir? Zigzagnya mending vertikal, mending horizontal nih. Teman-teman gimana? Siapa yang punya ide? Apakah kita begini zigzag ya? Apakah ke arah yang kebalikan? Apa mendingan gini? Saya lupa lagi dulu once tuh pernah ngerjain tapi mau begini. Udah gitu kan ini dia kan udah gila ya. Maksudnya ini panjang loh dan berarti nggak cukup di satu. Berarti jangan-jangan kita mesti pakai rekursif lagi, nggak tahu. Kita coba.
Ini bagus sih creativity problem solving nih. Ternyata sudut pandangnya berbeda nih kalau di kelas eh, kelas kelas art. Nanti berarti minggu depan kita masuk ke bahasa pemrograman. Sekarang masih problem solving dulu, nggak apa-apa. Menggali apa? Menggali bakat-bakat terpendam, kreativitas tak terlihat nih. Oke. Gimana ya? Saya mencoba. Tapi bego nggak ya? Lewat mana ya? Maju dulu. Bentar. Ini banyak banget. Atau function manggil dia lagi ya? Manggil function 2. Oke, kalau gitu gini. Oh, misalnya ini F1 ya. F1 itu berarti gini. Bola kiri. Oke. Ini loncat. Nyala dulu. Loncat. Masuk. Loncat nyalain 2 kali. Masa dia manggil dia lagi? Loncat nyalain. Saya manggil F2 nih. Oh, iya juga ya. Belok kanan. Berarti kita harus masukin beloknya di dalam fungsi ya? Soalnya bolak-balik loh ini. Ternyata ini susah juga ya. Kok dulu kayak gampang sih? Oh. Mana sih? Belok kanan. Cukup, kelewat. Ya, bagus. Kacau balau. Kacau balau. Masih mikir lagi, gimana? Kalau itu F1, atau F1 itu adalah belok kiri, loncat,
nyalain. F2. Belok kanan, maju, itu nggak sih? Atau enggak? Salah. F2. Ngaco. F2-nya. Gimana sih? Bentar, salah berarti gue. Gimana sih? Ini. Terus kan F2. F2 berarti loncat kan? Ada maju. Loncat nyalain. Loncat. Nyalain. Kanan. Kanan. F1 gitu enggak? Klik ah. Itu aja ya. Oh, kurang mamang. Ya kan, Cocok. Satu itu belok kiri kan. Ini sampai sini benar nggak sih gue? Satu itu sampai sini kan. Oh ini kepencet, sayang. Ini adalah loncat. Ini kan sampai situ. Stop. Terus kita panggil F2 kan. F2 loncat, loncat nyalain. Belok kanan maju. Mana stop? Dua, loncat, nyalain. Belok kanan, maju. Nyalain. Belok kiri. Oh ini jadi belok kiri ya. Belok kanan harusnya. Satu lagi gitu, boleh nggak? Yuk. Kiri. Kiri. Satu kan. Oh gitu sih. Anda gila. Anda kacau. Tunggu. Kan F1 itu maju nyalain. Terus F2.
Jadi beda. Mana? Mas Ahmad, silakan. Saya download dulu. Kok saya jadi aneh? Oh, F2 berarti kan dia maju ya. Belok, maju, nyalain, maju, nyalain, nyalain. F2, maju, nyalain, maju, nyalain. Terus dia puter, dia nyalain. Oh, oke. Kita tungguin itu. Ayo ngaco. Kayaknya bagusnya kan ke sini. Ke sini. Belok kanan. Ke sini. Belok kiri. Berarti dia kan sampai ini tuh adalah F2. Berarti kan harusnya F1 lagi. Ya nggak sih? Sarah, saya cek ini dulu yang Mas Ahmad dulu. Hah? Kok jago banget? Belok kiri. Terus gimana? Oke, belok kiri. Oh. Ini juga gila juga sih ini ya. Oke, taruh dulu. Belok kiri. Terus F2. F2 itu, oke. F2 itu, kan loncatnya kapan sih? Kan function 1 belok kiri nih. Nyalainnya zigzag, Bu. Jadi nggak semuanya dihidupin dulu. Oh. Waduh. Kalau dihidupin dulu nggak cukup nanti fungsinya. Gila lagi nih, satu lagi nih. Oke, saya nyontek ya. Bentar. Biarkan saya tertakjub ya. Oke, saya coba caranya. Berarti F1. Terus gimana? Jadinya gimana sih langkahnya? Coba gini. Terus F2 gitu kan. Terus F2 kiri-kiri. Kok bisa gitu sih polanya? F2. Gile banget ini. Kiri, maju, F1 gitu ya. Oke, siap. Terus F2-nya isinya adalah nyalain. Oh, diselang-selang ya? Maksudnya nggak dalam satu, nanti balik lagi gitu? Bagaimana nih kalau loncatin 2 kali? Iya, Bu. Jadi muter balik lagi. Gila ya, orang-orang kok bisa jenius gini sih? Coba gue, gimana sih? Oh, kok bisa sih? Ini ganjil genap gitu, maksudnya jago banget. Kok bisa sih? Wah, gawat nih. Iyalah, saya nanti besok-besok sekolah di FSN lah biar ini ya, biar kreatif lah. Hebat nih. Ya, masih kurang reaktif ini orang elektroma ya. Wah, iya ya. Gila sih. Ini rekursif lagi loh, sama yang tadi loh, fungsi F1-nya manggil F1 lagi loh. F1-nya itu isinya F2, jadi terus aja gitu. Kan saya udah kena cuci otak nih, saya udah nggak ngerti dulu cara saya gimana, tapi kalau nggak salah saya mondar-mandir gitu tadi. Cuma beloknya tuh pas belok, dan ini tinggal level terakhir berarti. Coba yang level sebelumnya ada yang ngirim lagi nggak? Yang ada versi baru nggak? Gila sih ini. Selain Mas Ahmad sama Mbak Gabriela, kalau ada contoh yang lain saya mau lihat ya. Tapi itu gila banget sih. Gila sih, gila. Ya, sekarang berarti tinggal ini nih level terakhir nih, beres nih hari ini. Kita pas nih. Beresin ini nih kayaknya. Hah? Kok bisa ya? Lagi shock dulu. Kalau mau balik, saya nggak bisa balik ke sebelumnya. Nah, ini kini lebih gila lagi ya, tapi dia berpola loh. Loncat-loncat nyalain kan? Loncat nyalain. Gila. Problemnya saya nggak bisa balik lagi, jadi nggak bisa nyobain yang cara saya ya. Nantilah kita buka lagi. Tapi
Oke, sekarang yang ini. Gila, sadis gitu loh. Di main method itu cuma satu fungsi gitu, gila banget. Oke, ini masuk berarti loncat. Belok kanan dulu misalnya. Oke, terus loncat. Bisa gitu gantian gitu nyalainnya gitu ya. Boleh juga ya. Hebat jago. Aduh, oke. Loncat nyalain, loncat nyalain. Loncat nyalain, loncat nyalain 4 kali ya. Tapi ini saya bego lagi nih kayaknya. Nggak bisa manggil yang satunya lagi jadinya. Nah ya, kalau begini, nggak apa-apa lah. Kita belasak-belasak dulu. Ini kita manggil F1 berarti. Oh, harus nyalain dulu dong. Nah, nanti kita pecah lah ya. Manual dulu, manual dulu. Blow-in lagi nih, blow-in lagi. Nggak bisa nih. Sampai mentok sampai situ cuy. Hahaha. Oke. Kalau udah gini diapain? Satunya yang mau dimasukin ke dalam F2 atau gini. Coba ya, saya mencari cara tidak jelas. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Karena tidak sejenius yang tadi caranya. Ini berarti kan gini. Berarti kita sini manggilnya F2 gitu ya. Hah, nggak boleh ada function satu lagi ya? Kalau engineer gitu pikirnya, gue tambahin function satu lagi aja. Nggak cukup soalnya. Oh, ini gimana mencahnya lagi? Function belok, function satu. Kalau ada satu fungsi lagi ya, licik dah gue. Ini nggak cukup, udah selesai dah. Belok kiri, loncat, nyalain, loncat, nyalain. Terus yang situ gue nyalainnya gimana? Oh, harusnya belok kiri dulu ya? Salah, tadi harusnya ke kiri. Kan kalau gini jadi bego kan?
Ayo, gimana? Salam, saya tadi belok kiri. Jadi tadi gimana tadi gue caranya lupa. Tadi kan maju ya. Ini F2 kan. F2 itu adalah oke. Hapusin dulu deh. Satu kan begini. Belok. Dia loncat belok kanan kan. Nah, itu manggil F1 berarti saya rombak lagi. Coba ya F1. Berarti kan kalau gitu matiin dulu atau enggak? Nyalain dulu terus sampai situ kan. Terus berarti gue belok kiri kan. Belok kiri. Terus F1 lagi. Terus belok kiri lagi. Terus F1 lagi kan. Nah, itu bisa dipecah kan? Enggak sih? Terus tadi teman-teman ada yang ke tengah dulu ternyata. Kok bisa gitu kan. Oke, berarti kan kiri lagi. F1 lagi kan. Terus kan di depannya jadi mati kan. Oh, ini nggak usah nyalain. Kita mencuri ilmunya Mbak Gabriel, di mana pokoknya hasilnya lu harus nyala. Oke, berarti kan ini malah mati. Berarti di sini nggak usah ada. Ini begini jadinya, cuy. Ini gini, ini gini, ini gini, ini gini, ini, begini, dan begini, dan begitu. Oke, go. Terus nanti kesononya gimana kita? Belok kiri sih ya. Sekarang mau belok kanan, kan jadi pusing ya. Nah, sekarang belok kanan. F1. Oh, oke. Berarti F2 itu adalah gimana ya? F2 ada itu belok kiri, sekarang belok kanan. Belok kiri. Berarti apakah gue balik lagi ke atas terus jadi belok kiri? Tapi balik ke atasnya. Berarti begini. Belok kanan. Berarti kan ini F1 belok kiri. F1 belok kiri. F1 belok kiri. F1. Nah, ini adalah F2. Begitu nggak? Coba ya, kita coba. Ada yang posting lagi, Ai. Oke. Siapa? Mas Ahmad udah posting lagi dia. Jago banget. Download dulu ya. Posting, tapi masih belum selesai. Oke. Secara prinsip gimana, Mas? Kita nanti kelas ini ditutup, kita akan membawa, oke, nggak apa-apa, saya juga masih setengah. Nanti ya, saya lihat ya, ntar ya, saya tip habis ini ya. Saya mencoba meng-approve ide saya dulu. Bahwa saya akan balik lagi. Gitu kan ya. Loncat 3 kali. Kalau cukup, benci nih. Belok kiri. Terus panggil lagi F2. Coba screenshot dulu, kali-kali aja bisa. Wah, sih. Kalau belum selesai, ini kita akan renungkan seminggu ya. Nah, minggu depan kita akan beda lagi ya ngerjain ini. Tapi ini tuh udah menggila sih sebenarnya semua teman-teman itu. Saya balik lagi. Ini kalau berhasil, saya nggak jadi dicabut S3-nya kayaknya. Oh bisa? Enggak. Ya dicabut lah S3-nya. Ini gimana? Udah setengah jalan. Oke. Gimana ya nge-freeze ini ya? Nah, lihat dulu yang Mas Ahmad. Saya mau mesti berhenti di situ, teman-teman. Tolong. Lihat yang dia. Dia sungguh edan pemikirannya juga. Oh, loncat nyalain dijadiin F2. Function pinter juga sih. Oh, benar loncat 3 kalinya jadiin
F2. Jadi function 1 tuh sekali manggil loncat. Oh, taruh. Berarti ini belok mana dulu sih? Ntar ya, kan maju ya. Ntar, nih saya nggak bisa dinyobain di yang saya, soalnya takut hilang kan. Itu ada ide yang udah hampir selesai tapi mentok. Belok ke kiri dulu, Bu. Kiri dulu ya? Ini gini. Ke kiri dulu. Wait, taruh. Saya nggak hang. F2 ya? Berarti loncat dulu. Oh, gini ya? Gitu ya? Iya, Bu, benar gitu. Nah, kalau saya tadi begini. Terus naik lagi, terus mau begini lagi. Tapi terus kesini lagi dia, nggak mau berhenti. Kayak bego. Kesel. Oke, ya udah kita coba lagi. Mari kita lanjut. Oh, ke kiri dulu ya. Terus nanti gimana, Mas, kalau udah gitu? Bisa juga, sih kan ini ke kiri ya. Kan Mas Ahmad ke kiri dulu. Iya, terus lurus, Bu. Dari situ lurus, Dari naik sini ke lurus ke atas. sini. Iya, nah itu yang saya masih stuck, Bu. Nggak bisa nyalain sampai situ. Oke. Kita stucknya beda jauh ya. Tapi bener sih. Tapi di kepala, nggak konsepnya di kepala gitu, tapi pas implementasi beda ya, jadi jauh ya. Lihat deh. Jago banget sih ini. Ya. Oke, Mas, kita lanjut, Mas. Masih ada waktu. Kita masih punya 9 menit. Siapa tahu nanti ada yang tiba-tiba memberikan. Tapi saya penasaran dulu ini. Oke, ini kok begini ya? Terus gimana dong gue berhentinya? Kan tahu Tapi tipikalnya saya malah lebih ini ya verbose ya codingnya, teman-teman malah jadi lebih rapi loh, codingnya lebih pendek gitu loh. Kan ini udah sampai sini belok kiri. Nah, terus kenapa dia nggak mau berhenti? Nggak tahu gimana, mentok saya di situ nungguin ditolongin sama lihat temen yang lain. Taruh sambil mikir. Berarti gue salah di mana ya? Apa nih, ada yang mau bantuin nggak? Mbak Gabriel tuh, lihat tuh Mas Ahmad tuh, kata Mbak Gabriel apa tuh? Balik kanan baru bisa lengkap. Terus yang saya diapain nih, tolong? Udah lengkap ya. Taruh, saya pikir loh, dengan logik ini, kan gue ke kanan ya. Oke, gue loncat ke atas, belok kanan. Bentar, maju loncat, terus kan ke kanan. Apa ke tengah dulu ya? Mending lurus dulu, mending belok dulu sih. Ini kita, kalau lurus dulu kan dia jadi ke kanan. Terus masa lurus lagi? Apa nih ke kanan, ke kiri, terus ke atas lagi? Gimana? Tinggal satu kotak. Mas Arif. Oke. Aku doom lah hari ini, berapa level yang nggak jadi coba. Coba gimana ini? Mari kita renungkan bersama. Ini mirip yang punya aku. Enggak sih. Lebih bagusan yang itu. Tapi mirip, tapi arahnya beda. Tapi ini jalan ya? Coba ngotret dulu. Boleh dijelasin nggak? Atau ini coba ya, saya coba memahami ya. Kan dia maju nih sampai sini, terus F1. F1 itu, ke tengah dulu ya? Ke sini dulu ya? Kan? Gue. Ke kanan, ke atas dulu kan, terus dia belok bro. Dia ke sini kan. Terus dia F2. Belok kan. Hah? Tapi kok ada maju F1 sih? Oh, oke. Dia udah sampai sini berarti. Oke, udah sampai sini kan? Hah? Terus dia maju ke sini.
maju kemana? Terus F1. Nih F1 yang ini ya. Terus belok. Oh. Mas Ahmad coba tolong. Sebelah. Oh, berarti harus ke tengah dulu ya. Kalau yang punya saya gimana benerinnya ya? Ini yang Mas Arif. Berarti dia ke tengah dulu ya, bener ya? Salah. Ini aku nggak mau share ya, tolong. Mas Ahmad nih. Iya ke tengah dulu. Gue kok salah-salah aja sih dari tadi benci. Ya, aduh, jago banget sih. Nanti ini semua saya arsip ya solusinya supaya nanti suatu saat saya ngajar lagi saya pamerin ke anak. Nah ini gimana yang ini? Ya ini beda lagi ya Allah. Oke. Tadi kata Mbak Gabriel beloknya. Nah kalau yang ini gimana? Berarti yang ini kita pakai merah. Berarti gimana? Loncat dulu kan ke sini kan? Loncat dulu ke sini. Terus F1. F1 itu F2. Berarti ke tengah dulu berarti ini ya? Oh, ke sini dulu. 3 kali kan? 3 terus belok kiri. Function 1. Terus gitu lagi ya? Gitu ya? Terus kiri lagi ya? Terus apa? Terus ini. Ini kemana? Ini ke sini lagi. Gimana sih? Gimana? Coba coretin dong. Oh, yang berhasil. Ya, yang ini kan berarti Mas. Apa yang ini? Ya udah di-download kan barusan ya? This one kan yang berhasil. Ini kan yang berhasil. Atau bukan? Yang paling terakhir, Bu. Saya share paling terakhir, Bu. Tunggu. Wait. Itu masih salah soalnya. Ini masih salah. Yang ini. Iya, kurang 1 kotak yang itu. Oh, iya. Oke. Pas nih. Oke. Alright. Oke. Pas nih. Waktunya juga nih. Saya nggak bisa tidur nanti malam, kesel yang ngerjain ini. Oke, berarti kan ke sini naik kan. Terus F1. F1 itu adalah F2 3 kali terus belok kiri kan. Berarti ke tengah dulu ya. F1 ke sini. Terus belok kiri lagi. 1 lagi, F1 lagi. 2 3 gitu ya. Terus belok kiri. Nggak ngerti Mas, ini gimana? Kan kita ke kiri, terus kemana? Ini apa? Ini. Itu biar lurus, Bu. Ke cancel sama yang ini kan ke kiri, ke kanan, terus dia kena F1 lagi, jadinya dia lurus. Ini kapan ke sininya? Ke kanannya kapan? Belok kanannya? Soalnya nggak Dia ada kan belok kanan. Oh. Jadi ini kan ke cancel, Bu, jadinya, Bu. Jadi habis dia ke kanan, terus dia ke kiri lagi, habis ke kiri, terus kena ke kanan, dan akhirnya dia balik ke arah lurus lagi. Jadi kan function satu. Oh iya, ini terus kan belok ke kanan. Oh, terus jadi ke sini ya? Gini. Oh, bukan, Bu. Jadi pas dia di bawah. Terus bukan kesini. yang pas yang lagi di bawah itu, Bu. Pas lagi di bawah itu kan kena function 1 ke kiri. Oke. Jadi kan dia ke tengah dulu, ke atas, terus ke kiri ke bawah. Ke tengah dulu, ke atas, terus ke kiri kan? Ya ke kiri. Terus ke kiri lagi kan? Ke kiri lagi, ke atas, terus ke kiri ke bawah. Nah, dia kena ke cancel, kena arah ke kanan lagi, Bu, ini, Bu. Nah, dia akhirnya kan kembali ke arah lurus lagi. Awalnya dia belok. Iya, terus ke bawah lagi, terus ke atas lagi. Gila. Ini pemikiran jadi ke cancel, arah ke cancel gitu. Gila ini. Ini pemikiran macam gila lagi nih berarti. Ini oke. Ini pemikiran gila juga sebenarnya. Bener juga nih berarti satu lagi. Berarti bener. Kalau tadi kan yang Mbak Gabriel entahlah dia udah ngegabung segala edan lah ya. Tapi yang kelihatan kan dia ada yang pola di nyalain terus dimatiin lagi, belok apalah, berhenti, loncat apanya gitu ya. Kalau ini jelas banget bahwa oke, berarti kita bisa cancel belok ke kanan, di cancel ke kiri jadi lurus. Bener juga ya. Makasih Mas. Bagus banget Mas Ahmad nih idenya. Kalau yang Mas Arif itu adalah yang mana ya tadi ya? Mas Arif itu yang ini ya? Bukan. Ntar ya, habis ini kita udahan. Mas Arif itu yang ini ya? Yang ini ya?
Kayak saya ya itu ya. Tapi dia caranya juga bagus. Jadi dia ke tengah dulu, terus dia balik lagi gitu, tapi nggak pakai cancel. Tapi idenya juga oke. Gila, udahlah. Sip, teman-teman, bagus banget hari ini. Saya jadi belajar banyak melihat sesuatu yang tidak terlihat. Di mana itulah yang disebut dengan creativity gitu ya. Ya berarti bener nih creative coding tuh gini, orang-orang semua punya idenya masing-masing, terus kita saling explore lah ya. Tinggal saya nih, ini mau saya screenshot, mau saya kerjain nanti aja kalau sempet. Kok yang gue kagak bisa, kayaknya emang harus lewat tengah ya. Kalau lewat situ nggak bisa, atau ada cancellation belok atau gimana deh. Oke. Times up pas saja. Makasih banyak ya teman-teman. Kita minggu ketemu lagi next-nya. Kita akan belajar hal yang berbeda. Kita mulai belajar coding ya. Udah mulai ngetik programming. Nanti dari situ kita eksplorasi lagi lebih jauh. Oke. Thank you ya semuanya. Nanti dikasih lagi link untuk kelas berikutnya ya. Makasih banyak atas hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, sehat semua. Makasih banyak.